Muhaimin dan Prabowo Gibran memberikan tanggapan usai mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan pada sidang sengketa Pilpres 2024 pada Senin 1 April 2024 kemarin. Kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja, alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sudah mengikuti persidangan bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon 1 itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon 1, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa 2 pihak. Jadi pihaknya pun ada 2, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya.
Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1 memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalinya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refri Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya. Bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya, terima kasih. Tim Liputan Surabaya TV.